4 juta rupiah dalam satu hari jualan di akhir pekan. Bahkan itu baru dari satu lapak saja, bos. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, pembelinya sudah datang sebelum lapaknya buka. Padahal yang dijual bukan gawai baru, bukan makanan kekinian, cuma sayur. Jadi gimana ceritanya? Sayur dari Sumatera bisa bikin orang rela datang pagi-pagi dan antri demi satu ikat pakis? Kita kenalan dulu ya sama Kak Sena yang punya ide jualan sayur khas Sumatera ini. Kalau bos-bos para perantau lagi kangen makanan kampung, kalian langsung datang aja ke CFD Bundaran HI Jakarta Pusat. Di sini kita punya berbagai macam makanan. Penasaran kan? Tetap di Cuan, bos. Yang harusnya buka jam 7 pagi, malah sudah ditunggu pembeli dari setengah 7. Kak Sena dan timnya jadinya harus gerak cepat. Tapi buat pelanggan setianya, itu masih dianggap kurang pagi. 20? Seon 12. Ya, ini 20.000. Uniknya lagi, lapak ini berdiri di tengah kawasan CFD Jakarta. Di antara penjual makanan dan minuman, ada satu lapak yang jualan bahan masak mentah. Dan ajaibnya, malah jadi salah satu yang paling ditunggu. Kita punya sayur yang best seller banget di sini. Untuk pakisnya banyak banget yang gak kebagian kalau ke CFD HI. Dan selain ada pakis, kita juga punya tempoyak durian. Tempoyak duriannya boleh, Kak? Ada di sini. Ini tempoyak durian yang banyak banget perantau cari, yang jarang banget ada di Jakarta. Ini 20. Dipilih. Tapi sayangnya, nggak semua orang beruntung bisa membawa pulang sayur ini. Bayangin aja bos, 200 ikat pakis bisa habis dalam waktu 1 jam saja. Makanya nggak heran kalau banyak yang berburu dari pagi-pagi. Ibu-ibu mohon maaf kakak-kakak, untuk pakisnya kita habis hari ini. Di minggu depan kita ada lagi, Kak, jangan lupa jam 7 pagi datang. Di antara yang gagal bawa sayur pakis, coba deh Mincuan tanya ke pembeli yang berhasil war sayur pakisnya. Buat konsumsi sendiri, pengen nyobain aja. Sepertinya enak buat makan itu, bikin lontong sayur ya. Bos, kalau ingat sayur pakis, yang langsung kebayang ya ketupat sayur khas Padang. Di mangkuknya, pakis muda jadi bintang utama. Teksturnya renyah, berpadu dengan kuah gulai yang gurih kayak rempah. Makin mantap lagi kalau ditemani tunjang yang kenyal dan rendang yang empuk. Sekarang sayur pakis nggak cuma jadi favorit orang Sumatera. Sekali coba, dijamin susah lupa sama renyahnya pakis yang nyatu sempurna sama gurihnya kuah gulai. Gimana nggak diserbu ya bos? Satu ikat pakis ini dijual Rp10.000 saja. Harganya masih ramah, tapi nilai yang dibawa jauh lebih besar, yaitu rasa rindu pada kampung halaman. Belanjanya nggak ada di pasar-pasar induk Ramadjati Jati. Jadi aku nih jualan sayuran khas Sumatera. Sayur yang memang langka banget yang dicari para perantau Sumatera yang tinggal di Jakarta, terutama para anak-anak kos, Kak. Mincuan juga penasaran deh bos. Kenapa sih Kak Sena kepikiran buat jual sayur khas Sumatera ini? Padahal Kak Sena tuh asli orang Jakarta loh bos. Sebenarnya ini idenya dadakan. Aku lagi jualan baju, di sebelahku itu ada pedagang pakis. Di situ aku tertarik ngelihat dia karena baru jualan udah diserbu ibu-ibu nih di pasar kecil. Lalu aku ngambil sama dia, Kak, beli dengan harga normal ya, dengan 30 ikat itu aku beli dengan harga normal. Aku coba. Sekali aku ngambil dia sampai keempat kali aku ngambil dia. Tapi di selanjutnya dia ternyata nggak bisa mencukupi kebutuhan pakis aku karena aku kebutuhan pakisnya melonjak tinggi semenjak viral. Dari rasa penasaran berubah jadi peluang. Dulunya cuma 30 ikat, sekarang 1000 ikat pun bisa habis dalam satu hari. Omset aku setiap minggu itu sekitar 3-4 juta. Tapi sejauh ini Kak Sena udah bersyukur banget bos.
karena barang dagangannya bisa diterima banyak orang. Bukan cuma dari perantau yang datang dari Pulau Sumatera saja, tapi udah lintas daerah, bahkan sampai lintas pulau juga. Bos-bos, biar nggak asal ikut bisnis sayur khas Sumatera kayak Kak Sena, coba dengerin dulu deh tips dari Doi. Aku mau ngasih 3 tips yang wajib kalian ikutin. Yang pertama, jangan menyerah jika usaha kalian lagi sepi, kalian harus tetap jualan karena kita nggak tahu kapan rezeki kita itu datang. Dan yang kedua, jangan lupa promosi. Promosi itu penting. Yang ketiga, ngonten. Ngonten jauh lebih penting daripada promosi dan jualan di pasar karena dari konten ini dan konsisten kita bisa viral seperti sayur pakis viral sekarang. Karena kita nggak tahu FYP-nya kapan, di syuting cuan bos kapan, seperti sekarang ini. Yang penting cuan bos.